tahapan penerimaan bakal calon pilkades untuk calon kepala desa Desa Sumberanyar ya, mulai tanggal 19 mulai dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 27 Mei. Dan pada hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Ya, alhamdulillah dari hari pertama sampai sekarang itu berjalan dengan lancar. Walaupun sudah ada kah yang bertamu? Belum. Podcast Jalanan Planet FM Banyuwangi, informatif, aspiratif, inspiratif, mereportase, sosial, politik, budaya, dan agama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang saat ini sedang menonton YouTube di kanal Planet FM Banyuwangi. Nah, saat ini saya berada di Balai Desa Sumberanyar. Kita akan mencari informasi terkait dengan rencana pilkades yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini, tepatnya di bulan Agustus. Di samping saya sudah ada Ketua Panitia Pilkades Desa Sumberanyar, yaitu Bapak Ainur Rasidi. Kita akan berbincang terkait dengan tahapan, terkait dengan calon kades, terkait dengan DPT yang akan menggunakan hak pilihnya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pilkades di Sumberanyar ini sempat tertunda ya, dan tahun ini akan dilaksanakan bersamaan dengan 8 atau 7 desa yang lain, 8 desa dengan Desa Sumberanyar. Kita ingin tahu tahapan-tahapannya seperti apa. Sebelum melanjutkan perbincangan ini, ya, saya sampaikan kepada warganet, silakan subscribe, nantinya bisa komen, like, dan bahkan share supaya teman-teman yang ada di Sumberanyar maupun di luar Sumberanyar atau saudara-saudara yang ada di luar negeri bisa mendapatkan informasi dari kanal YouTube Planet FM Banyuwangi. Terima kasih waktunya yang telah meluangkan waktu dari Planet FM yang pada siang pagi hari ini bersama kami sebagai Ketua Panitia Pilkades Pemilihan Desa Sumberanyar tahun 2021 serentak yang se-Kabupaten Banyuwangi itu ada 8 desa dan Sumberanyar kali ini termasuk bagian dari pemilihan serentak di tahun 2021. Dan alhamdulillah Mas, mulai dari awal kami terbentuk sebagai panitia, tahapan-tahapan sudah dilaksanakan, mulai dari tahapan validasi data dan pembentukan pantarli atau petugas validasi. Kita sudah melalui tahapan-tahapan itu, dan alhamdulillah tahapan-tahapan yang sudah kita lalui melalui pendataan dan sebagainya kita sudah lalui dan sudah ditetapkan menjadi DPT, dari DPS menjadi DPT. Yang awalnya DPS itu dari 2159 dan ya, DPS-nya itu 2159, dan pada akhirnya setelah penyempurnaan menjadi DPT menjadi 2185 hak pilih. Itu yang tahapan di pendataan itu sudah kita laksanakan, dan tahapan-tahapan yang lain dan juga tahapan pembentukan KPPS kita sudah selesai. KPPS sudah selesai. Tahapan KPPS sudah selesai dan alhamdulillah sudah dilantik pada waktu yang lalu sebelum hari raya. Dan pada hari ini sudah memasuki tahapan sebagai tahapan penerimaan bakal calon
Pilkades untuk calon kepala desa. Desa Sumberanyar ya. Mulai tanggal 19 mulai dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 27 Mei. Dan pada hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Ya, alhamdulillah dari hari pertama sampai sekarang itu berjalan dengan lancar. Walaupun sudah ada kah yang bertamu? Belum. Nah, kalau yang bertamu ada. Dari mungkin yang mau mencalonkan itu sudah ada yang bertamu, nanya-nanya tentang syarat untuk mencalonkan sebagai calon Pilkades Desa Sumberanyar. Saya berhenti di situ. Kita akan sedikit membahas syarat-syarat calon. Ini seperti apa? Syarat-syarat calonnya banyak, Mas. Syarat-syarat calon sebagai warga negara Indonesia yang pasti. Syarat calon minimal usia 25 tahun. Itu pas saat ini atau saat mendaftar? Saat mendaftar. Tidak pada saat pilihan. Tidak, saat mendaftar. Berusia 25 tahun dan minimal. Kalau maksimal tidak ada. Maksimal tidak ada di usia. Kalau di pendidikan formalnya itu di minimal SMP, SLTP ya. Minimal SLTP, lebih tinggi jenjangnya lebih baik. Itu nanti kriteria soal sebagai panitia kita hanya menerima. Nah, ya kaitan ini secara umum batasan-batasan tentang syarat-syarat. Yang lain-lain kan ada ketentuan-ketentuan mungkin ya yang dipersyaratkan undang-undang. Nah, saya mau masuk ini antisipasi dari tanggal 19 sampai 27 ini dibukanya pendaftaran bakal calon kepala desa. Seandainya tidak ada yang mendaftar atau belum ada yang mendaftar, ini seperti apa panitia? Kalau dari tanggal 19 sampai 27 itu di tahapan itu sudah jelas, di tahapan itu maka kita ada perpanjangan. Ada perpanjangan untuk pendaftaran. Kira-kira tanggal berapa? Perpanjangan pendaftarannya yang sudah diatur di tahapan itu, perpanjangan pendaftaran dari 6 sampai tanggal 25 Juni 2021 sampai tanggal 25 Juni ya. Ketika tidak ada yang mendaftar atau ada yang mendaftar hanya cuma satu berarti kita harus melaksanakan perpanjangan itu. Tapi ketika sudah memenuhi kuota ada 2 calon, berarti kan sudah ada rivalnya. Berarti ditutup tanggal 19 sampai 27 ini. Ditutup berarti sudah akan ditetapkan sebagai bakal calon. Nah, itu kalau tidak ada yang daftar ya, 19 sampai 27 atau yang mendaftar 1 berarti ada perpanjangan. Kalau ada pendaftar 2 berarti ditutup selesai karena sudah memenuhi syarat untuk kompetisi. Nah, kembali mungkin ini juga sama seperti desa-desa yang lalu yang sudah pernah melaksanakan Pilkades dengan aturan yang lebih dari 5 pendaftar. Apakah itu masih berlaku dengan sistem seleksi? Oh iya, itu masih berlaku yang namanya seleksinya itu di kabupaten bukan di sini. Seleksinya di kabupaten, di panitia pemilihan kabupaten. Karena kita kan panitia pemilihan desa. Betul. Ada panitia pemilihan kecamatan dan ada panitia pemilihan kabupaten. Nanti yang berhak untuk seleksi nanti kabupaten dan kerjasama dengan perguruan tinggi yang dimaksud Pak Ketua tadi, kalau pendidikan minimal SLTP, lebih bagus kalau jenjang pendidikannya lebih tinggi. Kalau ini juga merupakan unsur penilaian dari panitia kabupaten untuk seleksi ya. Kalau terjadi pendaftar bakal calon ini lebih dari 5, ada pendidikan, kalau SMP sekian persen, kemudian umur juga begitu, itu juga mulai penilaian ya. Masuk penilaian. SMP, SMA dan perguruan tinggi itu ada poin-poinnya. Ada poin. SMP punya berapa, SMA sama dengan umur sekian lain atau aturan ini masih akan digunakan ya. Iya, akan digunakan seperti itu sama. Jadi
umur, kemudian jenjang pendidikan ini juga akan berpengaruh soal nilai ya kepada poin yang akan diteskan ketika lebih dari 5. Ya, nah itu warganet khususnya warga Sumber Anyar ini kalau ada pendaftar calon kepala desa di Sumber Anyar itu lebih dari 5. Nah, kalau kita masih itu digunakan merujuk dengan aturan Pilkades tahun yang lalu yang digunakan oleh Pilkades tahun 2019, artinya ini juga masih dibuka peluang untuk warga yang di luar desa Sumber Anyar. Dibuka, tetap sama, peraturannya tetap sama. Kita kan mengikuti peraturan yang diperundang-undangkan dari atas. Ya, warganet ini juga bisa disimpulkan bahwa siapapun yang panitia mengamini bahwa aturan ini bukan berlaku hanya di Sumber Anyar, tapi memang keputusan Bupati dan ini panitia Pilkades Kabupaten juga melaksanakan aturan ini. Calon ini tidak harus atau tidak hanya dari dalam desa Sumber Anyar. Karena Wonosojo ini hanya satu. Bisa saja kemungkinan bisa. Dari teman-teman yang gagal maju Pilkades kemarin dari desa-desa lainnya bisa jadi berbondong-bondong ikut mendaftarkan diri di desa Sumber Anyar. Monggo terbuka. Ya kan? Panitia kita tetap menerima siapapun itu dari mana. Yang penting dan perlu diingat dan perlu diketahui mungkin ya namanya calon kepala desa ingin menjabat menjadi kepala desa di mana saja dengan aturan sesuai dengan aturan ya yang berlaku. Dengan aturan yang pasti. Ya, tentunya ada banyak faktor variabel yang mempengaruhi. Mungkin ingin mengabdi di desa ini atau desa tersebut yang nantinya akan menjadi yang dipimpin. 2, ingin menjadi atau ini hanya sebagai pekerjaan. Nah, saya melihat APBDes di desa Sumber Anyar ini juga menggiurkan bahwa menjadi kepala desa ini gajinya 5 juta lebih. Luar biasa. Ya, ini sudah pasti. Nah, ya tadi saya ngomong ini variabel. Ada yang ingin mengabdikan diri untuk mengabdi di desa. Kalau itu warga desa Sumber Anyar, tapi kalau ada yang lain mungkin niatnya berbeda. Nah, ini juga peluang kan, boleh loh. Peluang boleh. Nah. Silakan terbuka untuk siapa saja. Iya. Yang penting ini bocorannya saja. kalau ingin mencari pekerjaan menjadi kepala desa ya itu gajinya segitu. Ini saya karena ikut nguping waktu pembahasan RAPBDes Desa Sumber Anyar. Nah, kembali kita ini syarat-syarat dan calon ya, insya Allah nanti ini karena hari ketiga juga belum ada yang mendaftarkan diri ya. Kembali lagi disuarakan kepada masyarakat khususnya warga Sumber Anyar yang terdiri dari 2 dusun Parse dan Curauser. Nah, ini sebagai warga desa Sumber Anyar tentunya harus punya niat untuk mengabdi ya. Nah, ini iya ya. Selentingan ini selentingan aja namanya belum menyatakan mendaftar. Belum bisa dikatakan bakal calon. Tapi kira-kira ada nggak warga yang didengar oleh panitia ya isu-isu ini akan mencalonkan diri? Iya. Terima kasih. Tidak perlu menyebut nama. Tidak perlu menyebut. Sudah ada. Sudah ada yang kapan hari itu setelah pendaftaran dibuka itu ada yang bertamu ke sekretariat panitia. Sudah ada 3 orang yang datang ke panitia itu menanyakan tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi sebagai bakal calon. Tapi itu kan belum pasti mendaftar atau tidak. Betul. Karena masih mendaftar aja bisa membatalkan diri. Kalau sebelum ditetapkan masih boleh bisa, kan? Iya, sebelum ditetapkan. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai bakal calon tidak boleh mengundurkan diri karena sudah mengisi pernyataan dan tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai bakal calon kepala desa. Betul. Nah, ya ini peluang untuk membuka pengabdian di desa, khususnya di desa Sumber Anyar. Nah, ini pesta demokrasi rakyat
daripada menghujat. Nah, lebih baik ini berkompetisi. memperbaiki melalui dari dalam pemerintahan desa dengan cara ini pesta demokrasinya juga sudah dibuka. Artinya melalui peraturan yang ada, undang-undang yang berlaku hari ini ada pilkades pemilihan kepala desa yang ditentukan oleh masyarakat tentunya. Nah, siapapun nanti yang terpilih ya baik dari dalam desa Sumberanyar maupun dari luar tentu harus diakui ya. Ini pemimpin Sumberanyar, orang nomor satu Sumberanyar berarti sudah. Nah itu ya saya tadi sudah disampaikan juga terkait dengan DPT ya. Di di Desa Sumberanyar ada 2.185. Ini DPT yang sudah ditetapkan. Dan ketika nanti ada calon, pastinya ini bisa juga direvisi. Ketika sudah ada calon? Kalau revisi itu, kalau DPT itu tidak bisa direvisi untuk ditambahkan, tetapi ketika ada salah satu dari warga kita yang belum tercover di DPT itu, maka nantinya akan ada kebijakan lain untuk bisa menyalurkan hak suaranya. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin ya revisinya ada yang meninggal setelah ditetapkan sampai hari H nanti ada yang meninggal gitu ya. Berarti surat undangannya nanti tidak dikasihkan, dikembalikan ke panitia kembali. Iya. Soal pelaksanaan. Nah, ini supaya juga masyarakat ini ancang-ancang. Mungkin ada yang belum tahu, belum dapat kabar dari panitia. Nah, saya ingin apa yang sudah dilaksanakan panitia untuk mengabarkan kepada masyarakat. Itulah banner sudah dipampang di beberapa titik Desa Sumberanyar. Ada berapa titik nih? Ada 1, 2, 3, 4 kayaknya, 4 titik yang sudah ditempatkan di tempat-tempat yang strategis yang sekiranya bisa diketahui oleh masyarakat. Selain itu, alhamdulillah kita sebagai panitia sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, baik sosialisasi keliling yang pakai speaker pengeras suara, kendaraan itu kita sudah keliling se-Desa Sumberanyar untuk mengabarkan, memberitahukan kepada masyarakat biar masyarakat tahu bahwa di Sumberanyar itu akan ada pemilihan di tanggal 11 bulan Agustus 2021 mendatang ini. Ya. Insya Allah orang Sumberanyar sudah tahu semua. Sudah tahu semua ya. Sudah tahu semua. Bahkan calonnya kan belum. Ini baru informasi awal dari panitia terkait dengan jadwal atau waktu pemilihannya. Nanti akan ada sosialisasi ya warganet ya. Sosialisasi kita akan terus melaksanakan sosialisasi pemberitahuan. Ketika nanti sudah ada calon masyarakat, ketika ada calon, nanti sesuai dengan regulasi tahapan yang ada yang sudah ditetapkan di kepanitiaan. Ya. Nah ini terakhir Pak Ketua, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya Desa Sumberanyar terkait dengan rencana pilkades di desa ini? Terima kasih atas waktunya. Sekedar himbauan kepada warga masyarakat Sumberanyar karena kita akan mengadakan pesta demokrasi di Desa Sumberanyar di tanggal 11 bulan 8 atau Agustus 2021. Harapan kami sebagai panitia mulai dari tahapan-tahapan sampai sekarang pencalonan, silahkan kalau ada yang mau mencalonkan diri untuk sebagai bakal calon kepala desa sudah dibuka mulai dari tanggal 19 dan sampai tanggal 27. Dan ketika tidak ada pendaftar maka akan diadakan perpanjangan kembali dari kepanitiaan. Terus harapan kami ketika ada di Sumberanyar itu harapan kami adalah tetap kondusif untuk menjaga stabilitas keamanan di Desa Sumberanyar dalam pelaksanaan pilkades di serentak di tahun 2021 mendatang. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih Pak Ketua atas bincang-bincang kita ini menjadikan informasi khususnya warga Desa Sumberanyar bahwa kembali lagi diingatkan tanggal 11 Agustus 2021 warga Desa Sumberanyar akan melaksanakan pesta demokrasi. Jadi manfaatkan peluang
ini untuk bisa menyalurkan aspirasinya jangan golput dari 2.185 hak pilih. Nah ini bagaimana ya bisa paling tidak semua 80% ya ini atau semuanya 100%. Harapannya 100%. Karena melihat data yang sudah terjadi pilgub itu hampir 50% warga Desa Sumber Anyar ini yang menggunakan hak pilihnya. Eman kalau Anda tidak menggunakan hak pilih untuk memilih calon pemimpin atau calon kepala desa di Desa Sumber Anyar ini. Sampai ketemu, kita akan bersambung terus ya untuk menyampaikan kabar-kabar terkait dengan Pilkades di Desa Sumber Anyar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya subscribe ya yang belum subscribe, karena apa? Ketika Anda subscribe nanti secara otomatis Anda akan dapat mengikuti informasi dan kabar-kabar atau video-video yang kita kirimkan mengenai Desa Sumber Anyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.